supervisi observasi kepada Ibu ya. Besok Ibu akan mengajar di kelas berapa ya? Iya, besok saya akan mengajar di kelas 8F. Oh iya, jadi sebelum saya melakukan supervisi, saya akan menanyakan beberapa hal dulu dengan Ibu, nggih? Oke. Iya. Sebelumnya saya mau tanya Ibu, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan untuk mengajar besok itu seperti apa? Oh, tujuan pembelajaran yang akan kami capai dalam pembelajaran besok di kelas 8F yaitu murid mampu membuat peta konsep alur dari buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian setelah itu diharapkan murid mampu mempresentasikan hasil dari membuat peta konsep tersebut. Oh iya, jadi tujuan pembelajaran Ibu nanti supaya anak mampu membuat peta konsep dari buku fiksi non-fiksi, kemudian mampu untuk mempresentasikan ya Bu setelah mulai melakukan diskusi tersebut. Kemudian kira-kira untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai nanti seperti apa? Area pengembangan nanti yang akan saya kembangkan supaya murid dapat membuat sebuah peta konsep. Yang pertama, nanti saya akan melaksanakan pembelajaran secara diferensial seperti yang sudah saya pelajari dari Bu Rika kemarin. Kemudian setelah itu melakukan pemetaan anak berdasarkan minat anak tersebut, karena nanti bentuk dari peta konsep itu bisa berupa bagan, bisa berupa diagram, dan nanti sesuai bakat anak mereka lebih suka membuat peta konsep dari bentuk yang mana. Setelah itu nanti setelah selesai diharapkan anak-anak bisa mempresentasikan hasil mereka. Wah, luar biasa sekali rencana Ibu. Pengembangannya luar biasa. Jadi nanti aplikasinya sesuai dengan kebutuhan anak ya Bu ya. Iya, sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Oh ya, luar biasa. Kemudian dari area pengembangan yang akan Ibu capai, tentunya ada strategi yang akan Ibu persiapkan. Kira-kira strategi apa Ibu nanti yang akan Ibu gunakan untuk pencapaian tersebut? Oh ya, strategi yang akan saya gunakan nanti, saya akan menggunakan metode discovery learning dan pendekatan saintifik. Nanti sebelum mulai pembelajaran saya akan memberikan beberapa contoh peta konsep kepada anak-anak. Berarti saya juga akan menayangkan dalam bentuk PTT apa itu beberapa contoh dari peta konsep tersebut. Jadi nanti sebelumnya Ibu akan berikan demonstrasi bentuk-bentuk jenis peta konsep ya Bu ya, supaya anak itu nanti bisa memilih peminatan sesuai dengan apa yang dia suka, seperti itu ya Bu ya. Kemudian nanti untuk fokus pembelajaran strategi lain mungkin ada Ibu setelah Ibu menggunakan strategi lain itu? Nanti selain itu juga menggunakan metode diskusi. Oh, diskusi. Iya, anak-anak saya minta berdiskusi, membagi mereka ke dalam beberapa kelompok, supaya mereka nanti ya tidak kesulitan gitu. Bagi kelompok, nanti setelah selesai baru presentasi. Tujuannya untuk melakukan presentasi tentunya ada tujuan yang dimaksudkan oleh Ibu ya. Kira-kira tujuan dari presentasi itu sendiri apa Ibu? Supaya anak nanti bisa paham, isi dari buku tersebut apa, kemudian menularkan kepada teman-temannya bahwa buku tersebut terdiri dari judul, kemudian nanti setelah judul ada subbab, apalagi isi-isi unsur-unsur dalam buku tersebut. Luar biasa sekali Ibu perencanaannya. Semoga strategi yang Ibu persiapan besok bisa berjalan dengan baik, tujuan pembelajaran juga bisa tercapai dan berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu ya untuk dialog hari ini. Kita bertemu lagi besok pagi untuk saya melakukan observasi. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi kemudahan dalam menimba ilmu pada pagi hari ini. Yuk kita kelas, silahkan berdoa terlebih dahulu. Siap, doa mulai. Sudah selesai. Ya, sebelumnya Ibu mau bertanya, adakah hari ini yang tidak berangkat atau tidak masuk sekolah? Ada Bu. Siapa? Oh, keterangannya apa? Sakit. Oh ya, kita doakan teman kita ya, mudah-mudahan Mbak Ayah cepat sehat sehingga besok bisa masuk sekolah lagi, dapat mengikuti kegiatan belajar seperti biasanya ya. Kita doakan ya, semoga Mbak Ayah cepat sehat. Ya. Berikutnya, bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini? Senang?
siap mengikuti pelajaran? Siap. Siap. Tidak ada yang patah hati, toh? Ada. Tidak ada. Semua berarti bahagia ya? Oh, berarti semangat mengikuti pelajaran? Ya. Kita mulai pelajaran. Aku mau mengingatkan kembali tentang kesepakatan belajar kita ya. Yang pertama yaitu bersikap yang baik. Artinya apa? Ketika nanti kegiatan belajar ini berlangsung, kalian tidak boleh seenaknya sendiri, ya? Iya. Harus jaga sikap, ya. Bersikap yang baik, tidak boleh mengganggu temannya. Kemudian yang kedua, mendengarkan orang yang sedang berbicara. Ketika nanti teman kalian ada yang presentasi berbicara di depan, kalian jangan ngobrol dengan temannya, tapi hargai teman atau bapak ibu atau ibu yang sedang berbicara di depan. Kemudian ketika nanti apabila kalian ingin berpendapat, jangan lupa angkat tangan terlebih dahulu. Dan yang keempat adalah saling membantu. Artinya apa? Nanti dalam satu kelompok itu jangan hanya satu orang saja yang bekerja, tapi harus saling membantu, saling bekerja sama menyelesaikan permasalahan atau tugas yang diberikan. Paham? Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang buku fiksi dan non fiksi, ya. Kemarin contoh buku fiksi itu apa saja? Ingat, angkat tangan dulu. Ya enggak? Contoh buku fiksi apa saja? Cerpen, novel, puisi, drama, dongeng, mitos, fabel, hikayat, komik, dan lain-lain. Ya. Contoh buku fiksi ada novel, cerpen, ya. Kemudian contoh buku non fiksi. Nah, ini apa saja? Masih ingat pelajaran yang kemarin? Contoh buku non fiksi. Ya, angkat tangan. Ganti yang lain. Ayo beri kesempatan teman yang lain untuk berpendapat. Ya dong. Laporan ilmiah, buku pelajaran, buku ensiklopedia, jurnal, biografi, esai, opini, dan pidato. Ya, pintar. Contoh buku non fiksi itu ada buku pelajaran yang ada di depan kalian itu ya. Kemudian ada ensiklopedia, ada biografi, ada esai. Nah, paham ya? Contoh buku fiksi dan non fiksi ya. Nah, sekarang apa yang membedakan antara buku fiksi dan non fiksi? Bedanya apa antara buku fiksi dan non fiksi? Kamu masih ingat pelajaran yang kemarin? Ya, ingat? Siapa yang ingat? Arfi? Kalau buku fiksi itu buku yang bagaimana, Le? Jadi kan sebagai buku yang berisikan suatu karya sastra yang istilahnya kita tidak didasari oleh anak-anak. Ya, buku fiksi itu dimulai berdasarkan rekaan atau angan-angan. Kalau buku non fiksi, buku yang bagaimana? Ya, buku non fiksi. Kalau buku fiksi tadi kan sudah berdasarkan angan-angan, hasil imajinasi, rekaan. Kalau buku non fiksi, Buku yang berisikan kejadian sebenarnya. oh iya, buku yang berisi kejadian yang sebenarnya atau buku yang dimulai berdasarkan hasil pemikiran secara ilmiah atau juga berdasarkan hasil penelitian. Paham ya? Nah, kemarin kita sudah belajar buku fiksi dan non-fiksi. Nah, sekarang pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang peta konsep. Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa diharapkan atau dapat membuat peta konsep alur dari buku fiksi dan non fiksi. Yang kedua, nanti diharapkan kalian bisa mempresentasikan hasil kerja kalian berkaitan dengan membuat berkaitan dengan membuat peta konsep. Itu ya. Ya, hari ini akan belajar tentang peta konsep. Apa itu peta konsep? Peta konsep itu merupakan suatu gambar yang menjelaskan hubungan mengenai konsep-konsep dari materi buku, ya. Kemudian tujuannya apa toh? Kita harus membuat peta konsep. Tujuannya adalah mempermudah kita dalam memahami isi buku. Ya, kenapa dibuat sebuah peta konsep? Supaya mempermudah kita dalam memahami sebuah isi buku. Nah, sekarang ibu akan menyajikan beberapa contoh dari peta konsep. Coba kalian amati ya contoh yang ibu sajikan ini.
Nah, contoh-contoh peta konsep. Coba kalian perhatikan. Ya. Nah, perhatikan model atau contoh peta konsep ya. Coba kalian amati terlebih dahulu. Nah, kalian sudah mengamati contoh peta konsep? Ya, model peta konsep itu apa saja? Model peta konsep ada yang berbentuk tabel, ada yang berbentuk tabel, ada yang berbentuk pohon, ada yang berbentuk diagram. Ya, pinter. Kalian coba amati buku paket kalian. Sudah? Kalian amati buku paket kalian. Ya, kalian lihat. Coba kita sama-sama membuat peta konsep dari buku paket kalian. Yang pertama, itu ada apa saja? Kata pengantar, coba ditempel di depan. Kita buat peta konsep dari buku paket. Nah, kata pengantar. Ya, bagian yang kedua ada daftar isi. Ya, silakan ditempel. Terus ada bab satu. Bab satu isinya apa? Bab satu berisi berita seputar Indonesia. Ya, kemudian bab yang kedua apa isinya? Ya, silakan. Berikutnya bab ke-3. Silakan. Inilah hasil dari peta konsep buku paket bahasa Indonesia kalian ya. Yang pertama itu di dalamnya ada sebuah kata pengantar. Yang kedua ada daftar isi. Yang kedua ada bab 1. Bab 1 isinya tentang berita. Yang kedua tentang iklan. Yang ketiga tentang teks instruksi. Sudah membagi ke dalam beberapa kelompok nggih, dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang, dan sekarang kalian sudah duduk dengan kelompok kalian masing-masing. Sekarang ibu akan membagikan sebuah kertas. Nanti kalian dengan kelompok kalian bekerja sama membuat sebuah peta konsep buku fiksi dan non fiksi. Nanti kalian bebas bisa memilih model peta konsep yang seperti apa, yang menurut kalian menarik, yang menurut kalian bagus. Bisa tadi model peta konsep apa saja? Bentuk diagram, kemudian apa lagi? Pohon. Nah, nanti ibu memberi kebebasan kalian. Kalian lebih suka membuat peta konsep dalam bentuk apa? Itu oke? Ya. Sekarang ibu akan bagikan beberapa kertas satu kelompok satu ya. Nanti kalian tulis di sini hasilnya. Nanti kalau sudah selesai, kalian bisa presentasi dengan kelompok kalian. Ya, silakan dikerjakan dulu. Buatlah peta konsep dari buku fiksi dan non fiksi. Kita salah satu. Kalian mau membuat peta konsep dari sebuah buku fiksi atau non fiksi? Ya, silakan. Kelompok 3, kalian ingin membuat peta konsep buku apa? Buku fiksi, ya. Kelompok 4, kalian akan membuat peta konsep buku apa? Buku non fiksi, ya.
Tidak ya. Karena kayak presentasi. Anak-anak sudah selesai membuat PK-Konsep? Sudah. Nah, sekarang kelompok berapa yang ingin maju presentasi terlebih dahulu? Silakan. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Putri Anuryati, Dilan Bismillah, Anania Mustajala akan mempresentasikan peta konsep buku fiksi dan non-fiksi. Pengertian dari buku fiksi yaitu berisi suatu karya sastra yang di dalam ceritanya itu berisi rekaan atau didasari oleh angan atau fantasi. Ciri-ciri buku fiksi yaitu bentuk teks yaitu narasi, perolehan data, imajinasi, sifat tidak ilmiah. Contoh buku non-fiksi buku yang berisikan kejadian yang sebenar-benarnya. Contoh buku laporan ilmiah, buku pelajaran, jurnal, biografi, esai, opini, pidato. Contoh buku fiksi novel, puisi, komik, mitos, dongeng, fabel, hikayat, drama. Sekian dari kami, silahkan jika ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Tampilan peta konsep yang disajikan sangat menarik dan mudah dipahami. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi penampilan dari kelompok 1 ya, membuat peta konsep tentang buku fiksi dan non fiksi. Di situ teman kalian menjabarkan bahwa buku itu dibagi menjadi 2, ada buku fiksi dan buku non fiksi. Yang termasuk buku fiksi itu ada cerpen, novel, dongeng, fabel, terus kemudian kalau dalam buku non fiksi itu ada buku pelajaran, biografi, ensiklopedia. Ada pertanyaan berkaitan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tidak ada? Sudah jelas? Ya. Bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini setelah pembelajaran kita pada hari ini? Ya. Senang? Ya. Bahagia? Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Kita tadi belajar tentang peta konsep. Tujuan dari peta konsep adalah mempermudah kita dalam memahami isi buku. Kemudian model peta konsep itu apa saja? Yang pertama, untuk untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang menentukan ungkapan dari buku fiksi. Itu ya, ungkapan itu apa? Panjang tangan, ringan tangan, buat tangan, itu ya. Ya. Nah, pembelajaran kita pada hari ini kita sudah selesai. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan ya, karena kita sudah diberi limpah sehat sehingga kita dapat beraktivitas, bisa belajar pada pagi hari ini. Yuk kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak, doa mulai. Doa selesai. Jadi Ibu akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Isan. Iya, selamat pagi Bu Rita. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat.
Baik, sehat. Bagaimana Ibu perasaannya setelah saya melakukan supervisi observasi pembelajaran kemarin? Alhamdulillah sudah lega, banyak ilmu yang saya dapat ketika kegiatan kemarin. Alhamdulillah ya Ibu ya. Iya. Iya. Coba Ibu ceritakan dan Ibu gambarkan kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah Ibu lakukan. Ya, alhamdulillah pembelajaran kemarin berjalan dengan baik dan lancar. Saya sudah mengkolaborasikan berbagai media pembelajaran yang menarik untuk siswa. Proses pembelajarannya sudah beragam, hanya produknya saja mungkin yang belum maksimal ya. Kemudian dalam kegiatan diskusi dan tanya jawab itu belum maksimal karena dilihat dari ketika kelompok lain mempresentasikan hasil dari kerja kelompok mereka, dari kelompok lain itu masih sedikit yang memberikan tanggapan atau pertanyaan. Jadi saya rasa kegiatan diskusi belum begitu maksimal karena anak mungkin juga masih malu atau ragu untuk mengemukakan pendapat mereka. Iya. Iya. Jadi menurut Ibu hal-hal yang mungkin menurut Ibu perlu Ibu kembangkan atau yang belum baik itu berarti yang sebagian seperti apa Ibu mungkin? Mungkin rasa percaya diri anak. Mereka masih malu dalam mengungkapkan pendapat pada saat kegiatan diskusi. Itu dapat dengan ketika ada temannya yang mempresentasikan hasil diskusi, hanya beberapa saja yang memberikan tanggapan atau mengajukan pertanyaan. Menurut Ibu dari hal-hal yang belum baik yang kemarin sudah dilakukan dalam pembelajaran, pastinya ada hal-hal yang ingin Ibu capai. Kira-kira menurut Ibu dari kekurangan tadi pasti Ibu sudah merasa ada hal yang sudah Ibu capai dari pembelajaran yang kemarin. Kira-kira menurut Ibu yang sudah Ibu capai dari pembelajaran yang kemarin itu seperti apa? Alhamdulillah pembelajaran kemarin sudah berjalan kurang lebih tercapai 80% gitu. Saya merasa sudah mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Ketika saya meminta siswa untuk membuat sebuah peta konsep, saya memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih model peta konsep seperti apa yang menurut siswa itu menarik dan mudah bagi mereka. Berarti itu saya sudah menerapkan pembelajaran secara diferensial sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan apa yang diminati oleh siswa. Saya tidak menentukan, kalian harus membuat peta konsep dalam bentuk tabel. Saya lebih memberikan keleluasaan, kebebasan kepada siswa. Model seperti apa yang menurut mereka mudah dan mereka lebih tertarik, seperti itu. Iya, luar biasa. Memang kemarin saya amati dari apa yang sudah dilakukan oleh Ibu, diferensiasi itu sudah Ibu lakukan. Jadi contohnya kemarin sudah menggunakan diferensiasi konten, Ibu sudah menggunakan beberapa media untuk menarik perhatian anak juga sesuai dengan peminatan dan kebutuhan anak gitu. Kemudian menurut Ibu, apakah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin sudah sesuai dengan struktur tahapan RPP yang sudah Ibu lakukan? Menurut saya sudah semuanya. Yang pertama di pembukaan, pendahuluan saya menanyakan bagaimana memimpin dulu dengan berdoa, kemudian menanyakan kepada siswa siapa yang tidak berangkat, kemudian saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran sampai kegiatan akhir yaitu refleksi, menanyakan bagaimana yang siswa belum paham misalnya. Iya. Jadi menurut Ibu alur Ibu itu semuanya sudah terpenuhi ya dari RPP yang sudah Ibu rencanakan gitu, sudah tercapai. Insya Allah sudah sesuai dengan alur, sesuai dengan RPP yang saya buat. Luar biasa sekali. Kemudian Ibu dari semua refleksi yang Ibu sudah lakukan, Ibu sudah bisa mengetahui hal-hal yang sudah tercapai dan hal-hal yang belum baik. Tentunya pasti ada rencana tindak lanjut dari apa yang sudah Ibu lakukan tersebut. Kira-kira rencana tindak lanjut seperti apa yang akan Ibu lakukan nanti ke depan? Saya ingin merencanakan penilaian dengan hasil produk yang beragam, kemudian diskusi dan tanya jawab yang lebih maksimal lagi, insya Allah dengan melatih kepercayaan diri kepada siswa supaya mereka tidak malu ketika mengemukakan pendapat. Salah satunya pembelajaran bisa dimulai dengan Saatnya jam ketiga dimulai. supaya It's time to begin the third lesson. Setiap sebelum pelajaran dimulai saya akan meminta membacakan puisi pada mereka itu supaya melatih Rasa
rasa percaya dirinya supaya muncul. Jadi ibu lebih ke memberikan kesempatan siswa untuk berkomunikasi di depan umum gitu ya Bu ya. Jadi di depan teman-teman ya mereka. supaya terbiasa, supaya terlatih bisa berbicara di depan umum. Kemudian kalau untuk berkaitan dengan penilaian hasil produk itu yang ibu ingin gambarkan dalam kegiatan pembelajarannya contohnya seperti apa? Kalau kemarin itu kan baru secara berkelompok, membuat peta secara berkelompok. Nah, untuk kedepannya saya ingin setiap siswa itu bisa atau mampu untuk membuat peta konsep secara mandiri, tidak berkelompok lagi. Jadi karena kemarin sudah melakukan kerja kelompok, ibu pengen mengetahui hasil produk individu anak. Iya. Ya tentunya dari berbagai media dan peminatan kebutuhan anak sendiri Bu ya. Iya, tergantung minat mereka mau membuat peta konsep dengan modelnya seperti apa. Luar biasa sekali Bu. Kemudian dari gambaran yang luar biasa dari rencana tindak lanjut ibu tersebut, pastinya ada hal-hal yang ingin ibu kembangkan dari rencana tindak lanjut tersebut ya Bu ya. Dari beberapa tujuan yang nantinya akan ibu capai untuk kedepannya nanti, kira-kira aktivitas pengembangan ibu nanti fokuskan untuk area pengembangan aktivitas seperti apa? Untuk aktivitas pengembangan nanti saya akan berorientasi pada diferensiasi produk. Tujuan yang tidak dicapai yaitu murid mampu menciptakan karya peta isi buku dari berbagai media. Kemudian ukuran keberhasilannya, murid dapat membuat peta konsep isi buku dari berbagai media dengan baik. Pendukungnya yaitu media pembelajaran. Saya akan menyajikan contoh peta konsep berbagai ragam contoh peta konsep ya, dari tabel, kemudian diagram pohon atau dalam bentuk tabel seperti itu. Waktunya pada pertemuan berikutnya. Oke. Jadi ibu nanti akan membuat anak mampu menciptakan peta konsep dari berbagai media. Kalau dari gambaran ibu, kira-kira media yang mungkin bisa digunakan itu bentuknya seperti apa? Yang mungkin bisa diaplikasikan dalam pembelajaran nanti. Contohnya anak nanti kan otomatis kebutuhan anak kan macam-macam ya Bu. Ada yang suka ini, suka itu. Kira-kira membebaskan anaknya boleh menggunakan media apa saja? Nanti bisa mereka itu nanti membuat dalam bentuk menggunakan kertas. Ya, Boleh juga nanti medianya menggunakan sekarang yang lagi tren itu menggunakan Canva ya. Jadi lebih menarik. menggunakan Canva supaya lebih menarik. Sekarang kan anak-anak rasa ingin tahunya kan juga tinggi, IQ-nya mungkin juga lebih tinggi. Nah, jadi nanti mereka bisa membuat peta konsep menggunakan medianya, bisa menggunakan Canva seperti itu. Iya. Jadi tabelnya, bagannya lebih menarik. Iya, lebih bervariasi, Warnanya lebih bervariasi, lebih menonjol gitu ya. Iya. Itu medianya Canva. Kemudian kalau untuk mungkin ada ide-ide selain kertas atau mungkin bisa di-share ke media sosial gitu mungkin Bu? Iya, nanti bisa setelah mereka membuat peta konsep dalam bentuk Canva, bisa nanti di-share di YouTube seperti itu. Bisa menambah referensi teman-teman. Iya, bisa bentuk video. Iya, bentuk video. Kemudian bisa mungkin di-share di media sosial mereka masing-masing ya. Iya. Jadi selain ibu bertujuan untuk anak bisa menciptakan karya, juga bisa menjadikan referensi buat teman yang lain gitu. Jadi ibu nanti akan mencapai tujuannya bisa selain untuk menciptakan, bisa juga untuk kita share ilmu ya Bu ya. Jadi anak juga bisa melek teknologi karena media yang mereka gunakan. Luar biasa sekali. Mungkin ada aktivitas pengembangan yang lain ibu selain diferensi produk tersebut? Ya, selain itu juga saya akan aktivitas pengembangan yang lain yaitu komunikatif dan percaya diri. Iya, tujuannya murid mampu berkomunikasi dengan percaya diri dalam menyampaikan ide dan gagasannya. Ukuran keberhasilannya, murid dapat berkomunikasi dengan percaya diri dan menyampaikan ide dan gagasannya. Kemudian pendukungnya adalah media pembelajaran, kemudian media sosial. Waktunya pada pertemuan berikutnya. Oke, jadi ibu nanti fokusnya memang untuk pelajaran bahasa Indonesia itu yang banyak kekurangan di anak itu dipercaya diri ya Bu ya? Mereka masih malu dalam mengungkapkan ide mereka, gagasan mereka. Ketika ditunjuk kadang saya nggak bisa Bu, padahal saya yakin mereka itu pasti bisa, hanya kurang percaya diri saja, tidak berani tampil di depan teman-teman mereka. Kalau menurut ibu nih,
anak itu kira-kira cenderung lebih tertarik menuangkan rasa percaya dirinya itu dalam bentuk apa? Kira-kira nanti untuk pengembangannya. Karena kalau saya lihat itu kemarin waktu presentasi maupun tanya jawab itu kan anak masih malu-malu. Nah ini kan pasti ibu memberikan ruang pada anak ya, memberikan ruang supaya anak itu bisa percaya diri menurut versinya masing-masing. Menurut ibu anak lebih percaya diri kalau pakai versi yang seperti apa atau media seperti apa? Ya tadi seperti misalnya saya akan melatih mereka supaya menyampaikan ide mereka. Misalkan saya minta mereka, oh kalian sudah pernah berpuisi, silakan dibacakan di depan teman kalian, seperti itu. Kemudian mungkin ada media lain selain di depan kelas, mungkin lewat media apa gitu. Biasanya kan anak sekarang itu saya lihat itu kalau di depan kelas itu anak kan malu-malu. Tapi kalau anak itu bikin video, kemudian bikin status, mereka itu bisa berekspresi. Iya, mereka biasanya mereka nanti bisa lihat kan sukanya sekarang yang lebih tren kan TikTok. Mereka mengekspresikan diri lewat melalui media TikTok biasanya seperti itu ya, supaya mereka kan biasanya langsung mengekspresikan mereka dengan TikTok, kemudian mereka diupload di status WA mereka atau di Facebook mereka. Menurut ibu nanti kalau seandainya pembelajaran untuk menambah komunikasi percaya diri siswa melalui media video atau media sosial, menurut ibu gimana? Ya itu lebih bagus lagi. Anak sekarang sudah melek teknologi, lebih cepat menggunakan itu. Contohnya kan bisa mereka bisa punya Instagram, Facebook, TikTok, itu mungkin mereka bisa membacakan puisi lewat video di upload media sosial. Kemudian mungkin apa ibu biasanya selain puisi apa bu? Biasanya bisa mereka ekspresikan untuk meningkatkan komunikasi sama percaya diri selain puisi. Diskusi dengan teman, Diskusi kayak berdialog gitu ya. Dia curhat dengan sesama drama juga bisa. Kemudian juga dilakukan juga ada materi drama. Jadi mereka juga bisa mengekspresikan. Ya kayak menceritakan kembali cerita itu juga bisa diekspresikan lewat komunikasi secara langsung maupun video ya Bu. Jadi nanti Ibu juga akan menyampaikan media pembelajarannya, berarti nggak cuma tatap muka di depan kelas ya, berarti juga bisa memanfaatkan media pembelajaran yang sedang update saat ini ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali. Berarti nanti Ibu rencananya akan melakukannya waktunya di pertemuan berikutnya ya Bu. Jadi Ibu rencana sudah mulai membuat rancangan pembelajarannya mungkin? Sudah ada di udah ada gambaran ya. Kemudian medianya juga sudah ya. Oke, luar biasa sekali Ibu. Semoga nanti rencana pengembangan Ibu dalam meningkatkan area pengembangan diferensi produk untuk memunculkan kreativitas anak dari berbagai media dapat terrealisasi dan tercapai dengan baik ya Bu ya. Kemudian jika Ibu bisa meningkatkan komunikasi dan percaya diri anak, bisa menuangkan ide gagasannya juga berbagai media. Jadi menurut kebutuhan anak berarti ya Bu ya. Luar biasa sekali pencapaian untuk pembelajaran yang kemarin. Menurut pendapat saya sih dari pencapaian Ibu kemarin sudah 80% itu Ibu sudah mencapai pembelajaran sesuai tujuan Ibu. Kemudian kemarin media yang digunakan juga sudah bervariatif ya, menggunakan LCD, kemudian sudah bisa menampilkan berbagai macam peta konsep. Kemudian kemarin juga Ibu sudah melakukan, saya lihat pembelajarannya sudah menggunakan sosial emosional ya Bu ya. Iya, jadi menanyakan bagaimana kabar siswa pada hari itu, dan ikut mendoakan teman mereka yang sedang sakit. Karena terkadang saya lihat itu Bapak Ibu guru itu jarang memperhatikan anak tentang perasaan mereka, tapi kemarin Ibu sudah mengaplikasikan itu dengan baik. Jadi secara tidak langsung itu ada ikatan batin Ibu dengan anak, jadi ada kedekatan gitu. Jadi sebelum Ibu melakukan pembelajaran, Ibu ngecek dulu apa yang sedang dirasakan oleh anak. Luar biasa sekali ya Bu ya. Saya mengucapkan terima kasih karena kemarin sudah diperkenankan melakukan observasi supervisi. Semoga nanti pencapaian Ibu kedepannya untuk area pengembangan bisa berjalan dengan baik. Amin. Sama-sama, aku juga mengucapkan terima kasih atas bimbingannya. Jadi saya mendapat ilmu yang baru dari mereka. Terima kasih ya Bu ya. Semoga kita bisa belajar bersama ke depannya. Terima kasih Bu.